Pemirsa, kembali berjualan di trotoar, puluhan pedagang kaki lima panik saat dirazia di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Bahkan ramainya Tanah Abang membuat petugas juga merazia kendaraan yang parkir sembarangan. Lagi-lagi aksi bandel para pedagang Tanah Abang terulang. Karena berjualan di trotoar, petugas pun menertibkan dagangan mereka. Namun beberapa pedagang kaki lima tidak terima barangnya ditertibkan petugas. Para pedagang diminta tertib untuk menghindari kerumunan yang dapat memicu peningkatan kasus COVID-19. Khususnya pedagang sektor informal tidak mengambil trotoar-trotoar yang menutupi jalan. Ya, ini terus-menerus kita ingatkan kepada semua yang beraktivitas, ya, memangku kepentingan yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang ini benar-benar untuk bisa menyediakan ruang publiknya, kemudian pasarnya dalam suasana yang tertib. Tak hanya pedagang, kendaraan yang memarkirkan kendaraannya sembarangan juga dirazia. Sejumlah motor diangkut dan mobil digembosi petugas. Razia terus digelar mengingat jumlah pengunjung pasar kian bertambah jelang Idul Fitri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, Gubernur DKI Jakarta menganjurkan warga untuk sholat id di rumah. Bila tetap ingin sholat id di masjid, Anies menganjurkan untuk sholat di masjid komunitas atau permukiman warga setempat. Sholat Idul Fitri dianjurkan di rumah masing-masing. Dan bagi warga yang melaksanakan sholat di luar rumah, maka dianjurkan untuk melaksanakannya di tempat sholat id setempat. Jangan pergi jauh sekedar untuk melaksanakan sholat id, supaya lokasi-lokasi kegiatan sholat adalah lokasi yang dikunjungi orang setempat. Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah, dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama. Baik itu di lapangan ataupun dilakukan di masjid, dan bila dilakukan di masjid setempat maka kapasitasnya adalah 50%. Sebelumnya, Kementerian Agama melarang kegiatan takbir keliling. Kendati demikian, takbiran tetap dapat digelar di masjid dengan protokol kesehatan secara terbatas. Ramadan dan Idul Fitri tahun ini masih berlangsung dalam situasi pandemi COVID-19. Hingga saat ini, kasus baru COVID-19 belum benar-benar menunjukkan penurunan signifikan. Masyarakat pun diminta tetap waspada, khususnya saat malam takbiran nanti. Untuk menghindari persebaran COVID-19, pemerintah kembali melarang umat Islam melaksanakan takbiran keliling. Peraturan tersebut tertuang dalam surat edaran terkait dengan pedoman sholat Idul Fitri. Tahun lalu, takbir keliling juga dilarang hingga akhirnya umat Islam menggelar takbiran secara virtual. Seperti yang pernah dilakukan pengurus Masjid Istiqlal, takbiran virtual ini menggunakan siaran televisi dan kanal YouTube Masjid Istiqlal. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 warga dusun Yudo Mulyo, Banyuwangi, Jawa Timur harus dilarikan ke ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah untuk penanganan intensif akibat COVID-19. 6 warga meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 klaster Tarawih. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 terhadap warga desa Ringintelu yang dilanda COVID-19 secara massal yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Tercatat dalam 2 minggu terakhir terdapat 53 orang terpapar COVID-19 setelah dilakukan tracing dan pemeriksaan terhadap lebih dari 300 orang warga desa yang diduga tertular akibat berkerumun saat melakukan sholat tarawih di salah satu musola di wilayah setempat. Sebanyak 3 orang warga desa Ringintelu harus menjalani perawatan medis di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah guna penanganan medis lebih lanjut.
tercatat tracing sudah dilakukan hampir 300 orang. Itu meliputi jamaah taraweh, di mana yang bersangkutan ini adalah takmir dari musola tersebut. Tapi tracing juga dilakukan kepada lingkup kontak keluarga. Akibat kasus tersebut, Satgas tepat menghentikan semua kegiatan keagamaan di masjid dan musola untuk sementara waktu guna menghindari kerumunan dan memutus penularan COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Suatu warga Tangerang, Banten terpapar virus corona varian baru jenis B117 strain Inggris. Meski telah sembuh, pihak Kemenkes menurunkan tim dan melakukan tracing pada 10 orang terdekat. Satu warga Kecamatan Mekar Baru, Tangerang, Banten yang terpapar virus corona varian baru jenis B117 strain Inggris pada bulan Februari lalu dinyatakan sembuh. Namun warga Tangerang ini merupakan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Corona varian baru ini diketahui setelah diperiksa sampel darahnya. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 varian baru, pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Tangerang melakukan tracing terhadap 10 anggota keluarga. Kalau corona India itu satu orang bisa menularin. Hasil bahwa itu strain itu baru, kita baru tahu lebih kurang 2 minggu yang lalu di awal-awal bulan, di akhir bulan April gitu. Di akhir bulan April kita tahu tuh ada strain baru, akhirnya Kemenkes turun nih bersama provinsi, bersama kita ke wilayah untuk memantau apakah sudah terjadi penularan nggak dari keluarga terdekat mereka, makanya kemarin kita periksa. Pemerintah menetapkan harga vaksin gotong royong Rp1 juta per orang. Harga itu sudah untuk 2 dosis vaksin. Nasional terjadi kenaikan di 7 hari terakhir. Pemerintah telah menetapkan harga vaksin gotong royong senilai Rp375.000 per dosis dengan penyuntikan Rp125.000, sehingga total 1 dosis Rp500.000. Indonesia mengamankan 500.000 dosis Sinopharm untuk vaksin gotong royong dari kontrak 7,5 juta dosis. Sementara 5 juta dosis lainnya akan memakai CanSino, vaksin gotong royong yang telah tersertifikasi BP POM dan MUI akan siap pada akhir Mei. Dan ini harga sudah ditetapkan, harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikannya Rp125.000 sehingga totalnya Rp500.000. Dan vaksin lain yang akan digunakan adalah CanSino dan ini sudah dipersiapkan 5 juta. Dan tentunya vaksin gotong royong ini diharapkan sudah bisa dilaksanakan nanti sesudah di akhir bulan Mei ini. Kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari Badan POM maupun dari MUI. Aparat Reskrim Polres Jembrana menangkap 3 pelaku pemalsu surat keterangan bebas COVID-19. Surat palsu dijual kepada penumpang travel yang akan mudik dari Bali ke Jawa seharga Rp50.000. Inilah AS, KA, dan RH yang ditangkap aparat Reskrim Polres Jembrana, Bali. Mereka memiliki peran berbeda dalam kasus pemalsuan surat bebas COVID-19. Mulai dari sopir travel bodong, pencari jasa, dan pembuat surat bebas COVID-19 palsu. Dalam 5 bulan terakhir, mereka menjual surat seharga Rp50.000 kepada penumpang travel yang akan mudik dari Bali menuju Jawa. Agar lebih meyakinkan, para pelaku memasukkan kop surat sebuah lab di Denpasar sekaligus stempelnya. Kasus ini terungkap dari kecurigaan petugas di pos penyekatan mudik. Nah, dari kecurigaan tersebut, kami memerintahkan Kasat untuk melaksanakan penyelidikan. Dan setelah dilaksanakan penyelidikan, kami berhasil mengungkap bahwa surat keterangan hasil rapid test yang dibawa oleh tersangka merupakan surat rapid test palsu atau bodong. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 263 dan pasal 268 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Di saat pengetatan larangan mudik, puluhan warga negara asing asal Cina kembali berdatangan di tanah air. Senin malam, sekitar 95 penumpang WNA asal Cina yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten
dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Mau ambil video nggak boleh. Inilah suasana Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang di mana 95 penumpang WNA Cina sedang mengisi formulir kesehatan yang dibagikan petugas kantor kesehatan pelabuhan. Para WNA Cina tiba dari Guangzhou dengan menumpang maskapai Garuda dengan nomor penerbangan GA8990 rute Guangzhou ke Cengkareng. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan yang dilarang masuk selama larangan mudik adalah pesawat charter. Namun begitu, pihaknya berharap para WNA asal Cina menunda kedatangannya ke Indonesia. Berkaitan dengan penggunaan pesawat udara, tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik ini. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan, tapi tetap ke Indonesia, tetapi menunda. Kedatangan para WNA Cina ke tanah air di tengah pengetatan larangan mudik menimbulkan tanda tanya besar. Mengingat sebelumnya ada surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 8 tahun 2021 tentang larangan warga negara asing masuk Indonesia. Namun ternyata para WNA seakan digelarkan karpet merah dan terus berdatangan masuk ke Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Keputusan Amerika Serikat menangguhkan paten vaksin COVID-19 disambut baik WTO. Namun ditentang Uni Eropa dan perusahaan farmasi global. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.